Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Lagi istirahat kantor, gue jalan-jalan ke taman. Sekaligus juga ingin buat konten terkait dengan preview Manchester United setelah hasil yang bagus, artinya bisa melangkah ke final. Tapi bagaimana penampilan yang enggak banget ya dari Manchester United ketika sebenarnya ditahan imbang oleh Coventry, nyaris kalah, tapi dengan keberuntungan mampu menang di adu penalti. Manchester United akan kembali nih ke Premier League. Bermain di kandang sendiri, Manchester United akan berhadapan dengan tim penghuni dasar klasemen Premier League, yaitu adalah Sheffield United, yang menurut gua akan segera degradasi. Jelas Sheffield United penampilannya buruk. Ini adalah hasil dari bulan atau pertengahan bulan Februari, di mana tidak pernah meraih hasil kemenangan. Bahkan meraih hanya 3 hasil imbang, itu pun juga gawang mereka selalu kebobolan. Jadi Sheffield United ini memang buruk lini pertahanannya. Menurut gua Manchester United di atas kertas, melihat dari klasemen, memiliki peluang yang besar untuk bisa mengambil 3 poin. Tapi apakah itu sebuah kepastian? Belum tentu. Kenapa? Karena gua ada data. Ini dia hasil pertandingan Manchester United dari pertengahan bulan lalu sampai dengan pertandingan terakhir menghadapi Coventry City. Manchester United ini tidak pernah menang dalam 90 menit di semua ajang. Menghadapi Liverpool, yes, mampu menyingkirkan di perempat final FA Cup, tapi 90 menit imbang. Menghadapi Brentford pun juga demikian. Menghadapi Chelsea di injury time, Manchester United kalah. Menghadapi Liverpool kembali di Premier League, gagal menang. Menghadapi Bournemouth pun juga demikian. Menghadapi Coventry terakhir yang sudah unggul 3-0, tapi tidak bisa menghasilkan kemenangan di 90 menit waktu normal. Harus sampai ke adu penalti. Intinya Manchester United di berarti 6 pertandingan terakhir tidak pernah menang di 90 menit waktu normal. Ini tentu saja bukan catatan yang bagus ya. Bahkan kalau dilihat dari hasil di Premier League, klub ini 7 pertandingan terakhir hanya berhasil mendapatkan 1 kemenangan saja. Dari situ menurut gua segala sesuatunya bisa saja terjadi. Dan kalau melihat di pertemuan pertama di kandang Sheffield United, pada saat itu Manchester United menang 1-2, di mana situasi sempat berimbang ya. Lalu Manchester United berhasil mencetak gol kemenangan. Dari statistik melihat ya, melihat menghadapi tim di papan bawah, XG, expected goals. Mohon maaf kalau ada ribut karena ini sebenarnya agak sedikit di pinggir jalan. Expected goals Manchester United kalah jika dibandingkan dengan Sheffield United. Goal atau shot ya, shot dan juga shot on goal, bahkan Sheffield United ini mampu mengimbangi dan mengungguli Manchester United. Free kick, corner kick, bahkan penyelamatan dari kiper Manchester United, angkanya juga menurut gua mengkhawatirkan di pertemuan pertama. Dan ini bisa saja berulang di Old Trafford. Kenapa? Gua melihat ada 2 kemungkinan ya. Artinya 2 hal Manchester United bisa sulit menghadapi Sheffield United. Nomor 1 adalah belum stabilnya situasi. Bisa dilihat tadi ya, 7 pertandingan terakhir bahkan Manchester United di Premier League hanya sekali kemenangan. Lalu 6 pertandingan terakhir di semua ajang tidak pernah menang dalam 90 menit. Ditambah lagi tipisnya skuad dari Manchester United. Setelah menghadapi Coventry, ada Marcus Rashford yang digantikan karena cedera. Scott McTominay pun juga demikian. Ketika gue bikin video ini, gue belum tahu bagaimana update terbaru dari 2 pemain tersebut. Ditambah lagi situasi lini belakang dari Manchester United, center back yang ya sampai dengan gue bikin video ini belum jelas akankah ada center back yang bisa kembali. Harry Maguire mengungkapkan sebelum pertandingan menghadapi Coventry, situasi fisiknya tidak optimal. Bahkan dia tidak pernah ikut latihan karena memang ya situasi fisiknya tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Walaupun ketika menghadapi Coventry, Harry Maguire menurut gue tampil luar biasa, menjadi palang pintu tangguh di lini belakang Manchester United. Kendati pun memang akhirnya kebobolan 3 gol. Nah, 2 faktor itu saja yang gue pikir bisa menyulitkan pasukan Erik ten Hag menghadapi tim papan bawah Sheffield United. Namun, ya
Manchester United adalah Manchester United, ini akan bermain di Old Trafford. Mereka ada fans di belakangnya ya yang memberikan ekstra semangat. Lalu juga bagaimana situasi di papan klasemen secara kualitas pun juga menurut gue ada perbedaan yang lumayan antara Sheffield United dan Manchester United. Kalau ini bisa dimaksimalkan, menurut gue Manchester United punya kesempatan yang lebih besar sebenarnya di atas kertas sekali lagi untuk bisa meraih kemenangan 3 poin. Menghadapi Coventry City ada pelajaran betul ya bagaimana konsistensi permainan dari Manchester United ini sangat tidak stabil. Dan gue sampaikan juga di review setelah pertandingan tersebut, menghadapi Brentford, menghadapi Chelsea, menghadapi Liverpool ya, Manchester United sudah unggul, tapi dengan cuma-cuma saja nih Manchester United melepas itu semua. Bahkan kalau melihat dari ada sebuah statistik, gue ambil dari United Faithfuls, bagaimana Manchester United ini di banyak pertandingan musim ini kebobolan dengan sangat cepat menghadapi Copenhagen, Bayern Munchen, Liverpool, Chelsea, Wolves, Aston Villa, Bournemouth, Newcastle, Newport, Coventry. Sangat jelek konsentrasi dari pemain Manchester United. Yes, ada permasalahan taktikal di sana ya, artinya bagaimana Erik ten Hag bermain dengan komposisi, dengan formasi, lalu juga sering sekali telat melakukan pergantian pemain dan kadang juga tidak pas pergantian pemainnya. Tapi yang gue soroti juga bagaimana sikap mental pemain di atas lapangan, konsentrasinya, fokusnya, terutama ketika mereka sudah unggul. Aneh ya, pemain bermain di Manchester United, klub besar, tapi mentalitasnya tidak sampai 90 menit. Situasi fisiknya mungkin juga tidak sampai 90 menit. Dan menurut gue ini harus dikritisi, ini harus diperhatikan. Nah, menghadapi Sheffield United dengan situasi skuad yang menurut gue sampai dengan saat ini gue bikin video ini nampaknya masih akan tipis. Onana gue prediksi akan menjadi kiper di sana. Lini belakang 4 ini tidak berbeda ketika menghadapi Coventry. Gue harapkan Kobbie Mainoo, atau gue perkirakan ya tidak ada pilihan lain, akan bermain di posisi nomor 6. Ini harus didukung oleh gelandang, yaitu adalah Scott McTominay dan juga Bruno Fernandes. Gue tidak tahu separah apa cedera dari seorang Scott McTominay. Gue harapkan hanya kram saja, tidak ada yang lebih, sehingga gue prediksi, gue perkirakan dan gue harapkan Scott McTominay bisa ditampilkan kembali. Tapi kalau tidak, maka pilihannya mungkin akan jatuh ke Christian Eriksen. Dan ini akan mengakibatkan kekhawatiran kalau seandainya memang Christian Eriksen yang tersedia, gue berharap justru Bruno Fernandes yang di drop di posisi nomor 6. Karena gue melihat Bruno Fernandes lebih punya kapasitas untuk melakukan defensif ya, lebih punya kemampuan dibandingkan dengan Christian Eriksen maupun juga Kobbie Mainoo. Dan yang menarik bagaimana dua gelandang sayap dari Manchester United, sayap serang, penampilan gak banget. Marcus Rashford menghadapi Coventry, menurut gue sudah waktunya untuk diistirahatkan, berikan kembali kepada Garnacho ya, yang dimana Garnacho juga ada permasalahan fisik, permainan juga agak sedikit ngedrop, tapi tidak punya banyak pilihan Erik ten Hag sekali lagi di lini serang tersebut. Dan Amad Diallo diturunkan di sebelah kanan. Gue lebih memilih Amad Diallo yang diturunkan dibandingkan dengan mungkin menurunkan Anthony duluan ya, karena gue menilai Anthony ketika menghadapi Coventry, karena kalau itu memang refleksinya, dia tampil tidak maksimal juga. Dan di depan adalah seorang Rasmus Højlund. Situasi sempit, situasi sulit saat ini bagi skuad Erik ten Hag. Manchester United ada banyak kabar yang berkembang mengenai pergantian pelatih, tentu saja juga bagaimana kritik-kritik tajam terkait dengan pemain Manchester United. Tapi musim ini belum selesai. Gua harapkan betul karakter mental ini muncul, pemain untuk memberikan segalanya. Menghadapi Sheffield United, tim papan bawah, tampil di Old Trafford, tidak ada alasan pemain ini menurut gua tampil kendor. Mereka pastinya akan dihakimi dengan keras oleh supporter fans yang hadir di Old Trafford. Dan gua harapkan justru tidak seperti itu yang terjadi. Fans selalu berada di belakang klub ya, tapi gue harapkan juga bagaimana pemain bisa berlaku, bersikap, berkarakter seperti layaknya pemain Manchester United. Pun juga Erik ten Hag, jangan terlalu keras kepala, bermainlah lebih fleksibel. Ya hasil tentu saja penting, tapi bagaimana ada permainan yang mungkin sedikit lebih, atau ya menghibur pastinya, terutama ketika ini tampilnya akan di Old Trafford. Ada banyak fans dari berbagai penjuru dunia mungkin yang hadir di Old Trafford. Menurut gue ini harus dijadikan semangat untuk bisa meraih kemenangan dan dengan permainan yang lebih enak untuk disaksikan dan lebih konsisten sepanjang 90 menit. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.